Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam suasana pandemi Corona pada saat ini. Pada pertemuan yang ke-5 ini, kita nanti akan bicara tentang berkaitan materi tentang pengurusan jenazah. Mari sebelum memulai materi, kita buka dulu dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang kelima ini, materi tentang pengurusan jenazah. Materi tentang pengurusan jenazah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 materi pokok yang akan kita bicarakan tentang pengurusan jenazah. Pertama, berkaitan dengan bahwa semua manusia akan meninggal dunia. Kita akan bahas ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah umurnya manusia dan kematian. Kemudian setelah seseorang itu meninggal dunia, kita sebagai seorang muslim dan muslimah ada kewajiban, yaitu kewajiban memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Ini materi nanti yang akan kita bicarakan tentang masalah pengurusan jenazah. Setelah itu ada masalah takziah dan ziarah kubur. Mari anak-anak buka Al-Quran. Kita akan bahas, kita biasakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi dalam suasana pandemik ini. Keimanan, ketakwaan tentunya itulah bekal kita menghadapi segala macam cobaan saat ini. Dalil nakli yang berkaitan dengan umur dan kematian, ada 2 ayat yang akan kita bicarakan, yang akan kita baca. Pertama, surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-63. Ayatnya ayat 8. Coba dibuka Al-Quran, surat Al-Jumu'ah, ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Bapak mulai dulu dan kalian ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna
تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Selanjutnya yang kedua, surat Ali Imran, surat yang ketiga. Kita akan baca surat Ali Imran, surat yang ketiga ayatnya ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Arti dari surat Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Arti dari surat Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dari dua ayat ini bahwa yang namanya kematian, umur manusia itu tidak ada yang tahu. Maka pada saat-saat seperti sekarang ini terasa ada yang janggal, bahwa kita seakan-akan lari dari yang namanya takut, yang namanya dengan kematian. Padahal yang namanya kematian itu pasti. Di mana saja kita sembunyi, di mana saja cara-cara kita untuk yang namanya berusaha supaya tidak mati, bahwa yang namanya kematian itu ya pasti akan menemui kita. Maka karena yang namanya setiap yang bernyawa, manusia itu sandingannya hidup dan mati. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang musafir. Kita hidup di dunia ini ibarat manusia yang namanya manusia mampir sebentar saja. Makanya kita hidup di dunia ini seperti seorang musafir yang harus punya banyak bekal untuk menghadapi yang namanya kematian. Karena kiamat kita tidak tahu kapan datangnya. Tentu kiamat yang telah kita bicarakan sebelumnya, ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Nah, kiamat kecil inilah yang namanya kematian. Maka tentu kita hidup di dunia ini, bekal yang harus kita persiapkan. Karena yang namanya hidup di dunia ini ibarat kita bercocok tanam. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang namanya kebaikan itu akan yang namanya mendapatkan balasannya. Begitu juga sekecil apapun kejahatan, kita akan mendapat balasannya pula. Maka tentunya selama kita hidup di dunia, yang kita persiapkan banyak-banyaklah yang namanya berbuat kebaikan. Jangan yang kita tabung, yang kita perbanyak adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah manusia yang namanya mati, meninggal dunia, ada langkah-langkah atau tindakan yang harus kita lakukan sebagai manusia yang masih hidup. Kalau misalnya kita punya tetangga, kita punya keluarga, ada hal-hal yang harus kita lakukan apabila kita menyaksikan ada tetangga kita atau keluarga kita yang meninggal dunia. Yang akan kita lakukan yang pertama tentunya segera kita mengatupkan mulut dan memejamkan mata. Karena saat ruh dicabut tersebut, yang namanya mata, mulut akan mengikuti arah daripada ruh tersebut. Maka segeralah yang namanya dipejamkan dan ditutup mulutnya. Karena kalau sudah kaku, sudah keras, mulut dan mata tersebut sulit untuk ditutup atau dipejamkan. Selanjutnya tentunya menanggalkan pakaian dan perhiasan dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Jadi kalau pakaiannya masih bagus, masih layak, segera untuk diganti dan ditutup dengan kain panjang. Mubazir nanti kalau sampai pakaian itu digunting. Begitu juga perhiasannya itu segera dibuka. Jangan sampai kita yang namanya menyakiti mayit. Kemudian selanjutnya tentunya kita membetulkan letak anggota tubuh serta membujurkan yang namanya
mayat tersebut ke arah kiblat. Jadi membujurkan, membetulkan letak yang namanya tubuh mayat tersebut, kaki kita arahkan ke kiblat. Kakinya ke arah kiblat. Jadi kalau kiblat kita ada di barat, tentunya yang namanya kaki itu membujur dari barat ke timur. Jangan terbalik dari utara ke selatan. Beda nanti kalau kita yang namanya memandikan. Kalau jenazah itu masih berada di tengah rumah, maka letak jenazah tersebut membujurnya yaitu dari barat ke timur, bukan dari selatan ke utara. Kemudian hal yang terpenting untuk segera dilakukan yaitu memberitahu, mengumumkan kepada sanak saudara tentang berita duka, berita kematian. Kemudian menyegerakan untuk proses pengurusan jenazah tersebut. Memandikannya, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Jangan sampai jenazah kita tinggalkan, tidak kita urus untuk segera mengurus jenazah tersebut. Sebab karena apabila seorang meninggal dunia, dia akan mendatangkan bau. Tidak akan lama, 5 jam setelah manusia itu meninggal, kalau tidak segera diurus, pasti akan mendatangkan bau. Dan bau itu pasti kita tidak sanggup untuk menciumkannya. Kemudian yang terakhir itu yaitu menyelesaikan persoalan hutang piutangnya. Jadi kalau masih ada persoalan hutang piutang terhadap si mayit, untuk segera diselesaikan oleh ahli warisnya. Inilah langkah-langkah atau tindakan yang harus dilakukan apabila ada tetangga kita atau saudara kita yang meninggal dunia. Selanjutnya kita beralih bagaimana cara mengurus daripada jenazah. Pengurusan jenazah dalam ilmu fikih itu ada ketentuan hukumnya yang disebut dengan fardu kifayah. Jadi mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Yang pengertiannya kewajiban yang berlaku bagi sebagian kaum muslimin, jika sudah dilaksanakan maka yang lain tidak terkena kewajiban atau dosa. Jadi kewajiban ini bersifat sebagian perwakilannya saja. Jadi kalau sudah ada yang mewakilinya, yang melaksanakannya, maka muslim yang tidak melaksanakan tidak lagi berdosa. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada satupun yang melaksanakan, yang peduli, maka berdosalah semua kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Apa saja yang harus kita lakukan? Yaitu 4 hal ini. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Inilah yang berkaitan dengan masalah jenazah yang disebut dengan fardu kifayah, yaitu kewajiban yang bersifat perwakilan. Jadi kalau sudah ada yang mewakili, sudah ada sebagian yang melaksanakan, maka sebagian yang tidak melaksanakan tidak terkena kewajiban lagi, tidak berdosa. Tetapi
Sebaliknya, kalau tidak ada satupun yang peduli, tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semua kaum muslimin yang ada di tempat tersebut akan berdosa. Selanjutnya kita akan bicara tentang memandikan jenazah. Apa saja yang harus kita lakukan terhadap seorang jenazah, terhadap mayit? Kalau mayit itu beragama Islam, tentunya hal-hal ini. Kalau dia beragama Islam, ada bagian tubuhnya, walaupun sebagian, kemudian dia bukan mati syahid, maka inilah syarat jenazah yang boleh kita mandikan. Tetapi kalau jenazah itu bukan beragama Islam, ya bukan urusan kita. Begitu juga kalau tidak ada bagian tubuh yang akan dimandikan, ya kita tidak bisa untuk memandikannya. Maka seorang yang meninggal dunia, kalau misalnya jenazahnya belum ditemukan, ya kita berusaha untuk menemukannya. Misalnya ada jenazah yang mati dalam kecelakaan. Kita hanya menemukan bagian, misalnya bagian setengah dari tubuhnya. Ya, setengah dari bagian tubuhnya itulah yang kita mandikan. Tetapi kalau ada manusia atau ada saudara kita belum meninggal, tapi ada bagian tubuhnya yang diamputasi. Bagian tubuh yang diamputasi tersebut itu juga kita mandikan, kita kafani, kita kuburkan, tidak usah disolatkan. Sama halnya kalau ada wanita yang melahirkan. Bayi tersebut melahirkan berkenaan dalam kelahiran pasti diikuti dengan ari-ari, dengan plasenta. Maka plasenta ari-ari itu kita mandikan, kita bersihkan, kita kafani, dan kita kuburkan. Jangan disimpan yang namanya plasenta atau ari-ari tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat jenazah yang dimandikan ialah bukan mati syahid. Ya, bukan mati syahid. Apa arti mati syahid? Mati dalam membela agama Islam. Kemudian yang kedua, syarat orang yang memandikan jenazah. Syarat orang yang memandikan jenazah itu ada 5, yaitu tentunya dia juga beragama Islam, berakal dan balik. Kemudian berniat memandikan jenazah, kemudian berkepribadian jujur dan soleh, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. Kemudian yang terakhir yaitu jenis kelaminnya sama dengan si jenazah. Kecuali kalau dia suami atau istrinya atau anak atau ibunya. Inilah syarat orang yang memandikan jenazah. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah, tentunya pertama tempat mandi. Kalau jenazah itu misalnya terlampau berat, jenazahnya punya penyakit yang khawatir kita menjangkiti, maka kita siapkan tempat mandi, kemudian air bersih, kemudian air bidara, sabun mandi, sarung tangan, cotton bud, kemudian sedikit kapas, kapur barus. Ini hal-hal yang perlu dipersiapkan. Makanya nanti sewaktu kalian
praktek, bahan-bahan ini harus kalian siapkan. Karena nanti ada yang namanya tugas memandikan atau mengkafani jenazah. Nah, yang namanya tempat mandinya, kemudian sabun mandi, sarung tangan, cotton bud, kemudian kain untuk menutupi jenazah, itu harus kalian siapkan. Kapur barus, kemudian jeruk nipis atau jeruk purut. Nah, untuk memandikan jenazah, Bapak punya video yang telah Bapak download yang bisa kalian tonton. Kalian dengar seorang ustadz yang berbicara tentang praktek memandikan jenazah. Silakan. Kita bahas yaitu tentang tata cara memandikan dan juga mengkafani jenazah. Untuk memandikan jenazah, yang pertama kita lakukan adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li ghusli hadzal mayyit fardu kifayah lillahi ta'ala. Saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Untuk tahap yang kedua, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adalah membersihkan seluruh tubuh mayit. Semua anggota tubuh mayit harus kita bersihkan. Dari lubang hidungnya, lubang kedua matanya, lubang kedua telinganya, termasuk gigi-giginya, dan juga kuku-kuku mayit, kaki, dan juga kedua tangannya. Untuk tahap kedua ini, kita harus membasuh seluruh tubuh mayit, mulai dari ujung kepala, ujung rambut, sampai seluruh ujung kaki, dan seluruh anggota tubuhnya harus terbasuh oleh air yang suci dan mensucikan. Dalam ilmu fikih disebutnya adalah air mutlak. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, untuk tahap yang ketiga dalam memandikan jenazah adalah membersihkan seluruh kotoran yang ada di tubuh mayit, termasuk dua lubang yang memalukan, yaitu anus, juga harus kita bersihkan agar tubuh mayit semuanya bersih dari kotoran-kotoran zahir. Untuk tahap yang keempat, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adalah mewudukkan mayit. Dalam mewudukkan mayit ini hukumnya sunnah. Seorang yang memandikan jenazah disunahkan, dianjurkan untuk mewudukkan mayit. Setelah itu barulah kita basuh dia dengan air daun bidara ataupun air kapur barus. Kewajiban kita untuk mengkafani jenazah pada tahap yang pertama adalah mempersiapkan kain kafan untuk jenazah tersebut. Dalam hal ini kita harus mampu mengukur berapa tinggi atau panjang jenazah tersebut. Kain kafan haruslah kita lebihkan untuk di atas kepala 30 cm dan juga di bawah kaki 30 cm. Itu nanti akan habis kemakan diameter besaran tubuhnya. Kain kafan tidak harus berwarna putih. Yang terpenting kain tersebut adalah kain yang halal, dan hanya afdalnya saja kain kafan tersebut berwarna putih. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wa afdaluhu abyadun, dan afdalnya kain kafan adalah berwarna putih. Jika tidak ada kain berwarna putih, maka boleh kain warna apa saja. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mempersiapkan kain kafan ini, setelah kita mengukur, mempersiapkan 3 lapis kain kafannya, lalu kita siapkan pula untuk kain sarungnya.
untuk jenazah tersebut yang menutupi antara pusat sampai mata kakinya. Yang berikutnya adalah kita persiapkan bagian celana dalamnya. Yang berikutnya pula harus kita sediakan adalah pakaian gamisnya untuk mayit tersebut. Dan terakhir adalah kita persiapkan untuk sorbannya yang menutupi kepala mayit tersebut. Tahap yang kedua adalah membungkus jenazah. Pada bagian mengkafani, tahap yang kedua ini adalah membungkus jenazah. Kita harus tahu betul apakah keluarga musibah sudah siap secara mental untuk berpisah terhadap jenazah tersebut, baik lahir maupun batinnya. Oleh karena itu, sebelum kita membungkus jenazah tersebut, kita harus minta izin dulu kepada keluarga duka ataupun keluarga mayit, agar dia mengizinkan, mengikhlaskan untuk kita menutup jenazah tersebut. Setelah bajunya, gamisnya, kemudian sorbannya, kain sarungnya sudah kita lipat dan kita masukkan, maka kita tutuplah wajah jenazah tersebut dengan kapas. Selanjutnya adalah kita tutup bagian lembar per lembar dari 3 lapis kain kafan tersebut. Demikianlah tutorial pengurusan jenazah yang sudah kami sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz Madoi atas bantuannya. Selanjutnya kita akan menyolatkan jenazah. Jadi setelah jenazah tadi kita mandikan, kita kafani. Yang ketiga, kewajiban kita selaku muslim dan muslimah yaitu menyolatkan jenazah. Dalam menyolatkan jenazah, tentunya ada syarat sholat jenazah tersebut. Syarat sholat jenazah. Yang pertama, syarat sholat jenazah itu sama seperti syarat sholat biasanya. Yaitu kita terlebih dahulu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Jadi sama halnya seperti yang namanya syarat sholat biasanya. Dia harus berwudu, harus nutup aurat, kemudian pakaian bebas dari najis. Kemudian kita harus tahu jenazah tersebut laki-laki atau perempuan. Makanya seorang imam itu harus paham tentang masalah jenazah. Kalau jenazah tersebut perempuan, maka sang imam berdirinya sejajar dengan perut. Tetapi kalau jenazah tersebut laki-laki, maka sang imam berdiri di sejajar dengan kepala. Maka di dalam yang namanya menyolatkan jenazah itu biasanya jenazah yang telah dikafani dan dimasukkan ke dalam ringgu-ringgu, kalau bahasa kita yang namanya kendaraan dari si mayat ini. Kalau dia perempuan dikasihlah yang namanya kain yang menutupinya. Kain atasnya biasanya dengan selendang atau kain panjang ditaruh di tengah kalau dia perempuan. Tapi kalau dia laki-laki biasanya ditaruh yang namanya diletakkan kain sarungnya di arah kepala, sehingga sang imam tahu bahwa yang meninggal itu laki-laki atau perempuan. Kemudian yang terakhir, jenazah diletakkan ke arah kiblat orang yang menyolatkan.
kecuali sholat di atas kuburan atau sholat gaib, sholat tanpa jenazah. Ini syarat sholat jenazah. Kemudian sunat sholat jenazah. Sunat sholat jenazah itu ada 4 juga. Yang pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir. Kemudian merendahkan suara bacaan. Jadi bacaannya dibaca pelan, tidak perlu keras. Kecuali nanti kalau yang namanya kita praktek. Kalau kita praktek, Bapak minta bacaannya dikuatkan. Karena Bapak tidak tahu bacaan kalian itu benar apakah salah. Jadi bacaannya dalam praktek nanti itu dikuatkan. Tapi kalau yang sudah sungguhan, sudah yang namanya memang kita menyolatkan jenazah, yaitu bacaannya dipelan. Sama seperti kita sholat zuhur atau sholat asar. Kemudian membaca ta'awuz. Jadi sebelum yang namanya Al-Fatihah disunatkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang keempat disunatkan untuk banyak jamaah. Tentunya paling sedikit 3 saf. Jadi saf ini kalau memang dia banyak makmumnya boleh 3, 5, 7, yang penting ganjil. Ini hal-hal yang berkaitan dengan sunat sholat jenazah. Kemudian yang terakhir, rukun sholat jenazah. Inilah yang berkenaan dengan sholat jenazah yang terpenting. Pertama yaitu niat. Kedua berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tentunya duduk. Jangan sampai sholat jenazah dilakukan dengan berbaring. Kemudian yang C, melakukan 4 kali takbir. Jadi tidak ada yang namanya sujud, tidak ada yang namanya ruku. Jadi sholat jenazah dilakukan hanya dengan takbir 4 kali. Kemudian yang keempat, yang di takbir pertama membaca Al-Fatihah. Jadi dari mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai dengan waladdallin amin. Jadi dalam prakteknya nanti kalau kalian mengumpulkan praktek videonya dari mulai niat, kemudian baca Al-Fatihah, ini dikuatkan. Kemudian yang selanjutnya takbir yang kedua membaca salawat Nabi. Pembacaan salawat Nabi dalam praktek Bapak minta bacaannya sempurna. Seperti kita sholat tahiyatul akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau pakai Sayyidina. Kalau tidak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Jadi dibaca sempurna untuk bacaan salawatnya nanti. Kemudian yang ketiga, takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Membaca doa untuk jenazah itu yaitu Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma gfir lahu kalau dia laki-laki, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kemudian takbir yang keempat, doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu wa ghafir lana walahu. Ini bacaan-bacaannya
Kalau niat, nanti bacaan niatnya dibaca kuat, tolong. Kalau yang kelompok yang laki-laki, usolli ala haza. Kalau yang kelompok wanita, usolli ala hazihil. Hazihil mayitati. Mayitati. Kalau laki-laki, usolli ala hazal mayiti. Ya. Jadi kalau perempuan mayitati, hazihil mayitati, ini bukan hazihil mayiti, hazihil mayitati. Ini salah. Ini untuk laki-laki, hazal mayiti, arba'a takbiratin, fardu kifayatin. Kalau dia imam, imaman. Kalau dia makmum, makmuman. Lillahi ta'ala. Niatnya. Jadi tolong niatnya dibaca kuat. Takbir yang kedua, baca Al-Fatihah. Setelah niat, takbir yang pertama setelah takbiratul ihram, kemudian baca salawat Nabi. Kemudian ini takbir yang ketiga, doanya. Kemudian ini takbir yang keempat sebelum salam. Allahumma la tahrimna ajrohu. Kalau dia perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wala taftina ba'dahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, ba'daha waghfir lana walaha walahu. Nah, untuk doa boleh disingkat, tapi untuk tahiyat, untuk salawat Nabi, Bapak minta disempurnakan nanti dalam prakteknya dan dibaca kuat. Kemudian barulah diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh ke kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh ke kiri. Kemudian selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Hal-hal dalam menguburkan jenazah yang perlu diperhatikan yaitu segera, yang namanya jenazah itu setelah disolatkan harus segera diantar ke kuburan. Jangan ada lagi yang namanya acara-acara. Kemudian pengiringan. Pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Maka kita harus tahu tata keramanya. Jadi kita boleh duduk setelah jenazah itu dibaringkan ke liang lahat. Kemudian disunahkan penggali kubur, yaitu menguburkannya secara dalam. Jangan sampai yang namanya kuburannya masih mendatangkan bau. Makanya yang namanya kuburan tersebut paling tidak dalamnya 1,5 meter. Kemudian yang namanya kuburan tersebut ada yang namanya liang lahatnya. Jadi ada lubang besar, kemudian ada lubang kecil. Ini namanya liang lahat. Liang lahat ini ada 2 macam. Ada yang bersifat letaknya di pinggir, ada yang letaknya di tengah. Melihat yang namanya struktur tanahnya. Kalau tanah yang mudah longsor, berpasir, itu biasanya dilakukan di tengah. Tapi kalau yang namanya struktur tanahnya itu keras, berbatu, biasanya lubangnya di pinggir. Kemudian disunahkan memasukkan yang jenazah ke liang lahat dimulai dari yang namanya kaki. Dari arah kaki dulu yang diturunkan. Inilah berkenaan dengan yang namanya menguburkan jenazah. Kemudian tata cara di dalam menguburkan ada yang namanya waktu. Jadi tidak sembarangan kita yang namanya menguburkan jenazah.
ada waktu-waktu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita yang namanya waktu menguburkan jenazah, ya waktunya dalam menguburkan jenazah. Tapi ada yang terbaik. Jadi jangan sampai yang namanya kita menguburkan jenazah, misalnya matahari baru saja terbit. Jadi masih subuh misalnya. Nah, matahari sudah terbit, sudah mulai tinggi, waktu duha, itu dalam waktunya. Kemudian matahari saat berada di tengah-tengah, jadi belum yang namanya zuhur tiba, masih jam 12, matahari masih berada di atas kepala, belum condong ke barat. Jadi kalau kita sholat zuhur, itu matahari sudah condong sedikit ke barat. Kemudian jangan matahari hampir tenggelam, waktu akan masuk waktu maghrib. Jadi kalau malam hari itu dibolehkan. Kemudian urutan dan tahapan di dalam yang namanya menguburkan jenazah. Jenazah kita angkat secara perlahan, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan arah kaki. Jadi ini jenazah yang akan kita turunkan ke liang lahatnya. Tentunya yang kita masukkan ke liang lahat itu lambung kanan di bagian bawah. Maka di dalam yang namanya mengkafan jenazah, ikatan kain kafan jenazah itu berada di sebelah kiri. Karena jenazah tersebut yang lambung kanannya yang berada di bawah. Kemudian pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Maka kain kafan itu dibuka dan yang namanya bagian muka dan bagian kaki itu menyentuh yang namanya tanah. Kemudian waktu kita menurunkan jenazah ada doa yang harus kita baca. Ini doa waktu kita menurunkan yang namanya jenazah ke liang lahat. Maka bagi yang laki-laki mohon anak itu harus tahu bacaan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulullah, dengan menyebut nama Allah dan perintahnya Rasulullah. Kemudian berikutnya yang akan kita bahas setelah yang namanya jenazah kita kuburkan, yaitu ada yang namanya takziah. Takziah yaitu yang artinya itu menghibur atau mengunjungi keluarga yang ditinggalkan si mayit dalam waktu misalnya 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Maka yang namanya takziah ini adalah suatu kepedulian sosial dan ikhtiar kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kita yang namanya membantu keluarga yang ditinggalkan. Jangan sampai kita punya tetangga, kita punya keluarga, kita punya teman, mereka larut dengan kesedihan. Maka datanglah kita untuk yang namanya takziah, mengunjungi yang namanya keluarga yang ditinggalkan. Hukum dari takziah adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dan tujuan daripada takziah yaitu memberi bantuan yang bersifat moral dan material. Jadi kita mengurangi kesedihan, mengurangi beban
hutang piutang kalau yang namanya si mayit, keluarga punya yang namanya kesulitan setelah meninggalnya si jenazah. Dan kita perlu untuk memberi bantuan. Kemudian menemani dan ikut bersimpati dan berempati. Kita memberi nasihat, menghibur yang namanya musibah. Kemudian datang kita ke rumah tersebut, tentunya kita berdoa. Kemudian yang terakhir menjadikannya sebagai ibrah, sebagai pelajaran bahwa kita juga sebagai manusia pasti akan mengalami kematian. Kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang ziarah kubur. Dalam ziarah kubur ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam ziarah kubur, yaitu pertama manfaat daripada ziarah kubur. Manfaat daripada ziarah kubur antara lain yaitu mengingatkan diri kita sendiri bahwa saat diri kita juga akan yang namanya mengalami kematian. Kemudian melembutkan hati. Kemudian tentunya kita orang yang sering ziarah kubur, orangnya pasti tidak akan sombong. Tidak akan sulit menerima kebenaran. Maka jangan sampai salah dalam kita ziarah kubur. Kita malah minta dengan yang namanya ahli kubur. Sehingga kita pernah dengar ada kubur keramat. Nah, kalau kita datang ke kuburan orang, jangan sampai yang namanya kita salah. Bahwa yang namanya ziarah kubur tersebut untuk mengingatkan diri kita bahwa kita juga akan mengalami kematian. Kemudian dalam ziarah kubur ada bacaan yang harus kita lakukan waktu kita masuk ke kuburan, yaitu dalam masuk arena kuburan, bacaannya Assalamualaikum ya ahlil kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikumul lahikun kunna nas'alukallahal afwa wal afiyah. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya masalah pengurusan jenazah. Untuk pertemuan yang kelima ini kalian punya tugas. Yang pertama, tugas ini berkaitan dengan kelompok. Yaitu ada yang bersifat praktek dan ada yang bersifat pengetahuan. Untuk prakteknya yaitu membuat video, memandikan dan mengafani jenazah. Yaitu sesuai dengan yang namanya jenis kelaminnya. Di mana kelompok boleh terdiri dari 5 sampai 7 orang siswa. Kemudian jenazah boleh menggunakan boneka yang ukuran panjangnya yaitu sekitar 50 cm. Jangan sampai yang jenazahnya kurang dari 50 cm. Kemudian dalam memandikan dan mengafani jenazah, perlengkapan-perlengkapannya dari mulai sabun, kapur barus, kemudian cotton bud, sarung tangan, itu disiapkan. Kemudian kain dan handuk untuk yang namanya memandikan jenazahnya. Jenazah dalam keadaan tertutup dalam memandikan, makanya harus ditutup, ada kain mandinya. Begitu juga dengan kain kafan. Kalian punya tugas untuk mengafani dan disiapkan kain kafannya. Diukur paling tidak berapa 3 kali dari ukuran jenazahnya.
Jadi kain tersebut paling tidak ada panjangnya 3 kali ukuran jenazah tersebut. Kemudian yang kedua, praktek membuat video yang menarik, yang terbaik berkaitan dengan sholat jenazah. Jadi ini juga bersifat kelompok, ada yang namanya imam dan ada makmumnya. Untuk praktek ini kalau kalian tidak bisa melakukannya di rumah, boleh kalian lakukan di sekolah. Karena di sekolah ada sarana yang namanya boneka dan kain-kain kafannya. Kemudian untuk tugas pengetahuannya, kalian buka buku yang telah dibagikan di perpustakaan itu, yaitu soal evaluasi bagian B, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 5 pada halaman 48. Inilah tugas-tugas yang harus kalian lakukan. Itu saja pertemuan kita yang kelima ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin.